BPOM ini ya, kita belum masuk ke ranah ke obat-obatan. Kalau kita lihat di dokumenter di seluruh Indonesia, farmasi itu kan persaingannya gila-gilaan ya. Terus kemudian juga saya tuh sudah concern BPOM ini sebetulnya sebelum masuk ke masalah obat-obatan beracun yang membuat ratusan anak meninggal dunia. Saya sudah concern mengenai masalah kemarin kosmetika yang ilegal ya, sampai muka orang rusak dan segala macam. Kemudian saya concern juga masalah makanan. Jadi kalau di Amerika kan ada FDA ya, ada food drugs, ada asosiasi yang khusus mengawasi masalah itu. Itu kan membuktikan bagaimana dia melakukan pengawasan untuk melindungi rakyatnya, jangankan beracun. Kamu kalau minuman kadar manisnya di atas ambang batas aja, produk kamu nggak boleh masuk gitu ya. Makanan vaksin, makanan yang mengandung pengawet, itu aja sebetulnya saya udah concern, apalagi ini yang mengandung racun di luar ambang batas yang setelah dilakukan penyelidikan. Tadi kalau teman-teman media dengar dari diskusi kita tadi, kalau nggak salah 60-99% loh ditemukan, tadi buku itu bilang dari Komnas ya, si zat beracunnya itu kan wow, gila sih menurut saya gitu, sampai membunuh ratusan anak di Indonesia. Jadi kekhawatiran dan concern saya ini sebetulnya selama ini sebetulnya udah lama gitu, apalagi kalau kita lihat jajanan anak-anak di Indonesia ya, itu kayaknya Indonesia ini surga produksi apa aja bisa masuk. Dengan saya concern tuh produksi apa aja bisa masuk ya, ini ada pengawasan nggak sih ya gitu. Bertahun-tahun tuh saya memikirkan itu, makanan mecin, makanan pengawet, makanan manis, makanan tuh semuanya bisa masuk dan dengan mudahnya mendapat stempel BPOM. Ini aku berharap nggak ada lagi kasus setelah ini. Aku berharap KLB segera ditetapkan agar tidak ada lagi anak-anak seperti anak kami yang mengalami ini semua. Terutama anak saya yang 11 bulan, begitu lagi lucu-lucunya, dia tidak pernah sakit parah. Dia sangat aktif. Ketika dia meminum obat tersebut 2 hari, dia tidak bisa buang air kecil, itu sangat menyiksa sekali. Apalagi dia anak pertama kami nggak tahu itu salahnya dari mana. Tapi sejauh ini pemerintah masih menganggap ini kesalahan orang tua memberi obat sembarangan. Sejujurnya itu kami mendapatkan obat itu dari tim dokter, dan masih ada beberapa yang menyangkal ini bukan kesalahan dari obat. Kami sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah mensupport kami hingga tuntutan kami disahkan oleh kejaksaan, pengadilan. Kami berharap pemerintah segera memberikan yang terbaik untuk kami sebagai korban. Jangan dianggap remeh kesakitan ini. Itu aja. Terima kasih. Orang tua dari korban gagal ginjal akut misterius, bayi 11 bulan bernama Aisyah Karisma Novandina Rianto. Kalau untuk dikatakan, kami sangat mengapresiasi untuk pemerintah atas kinerjanya selama ini. Pertanyaan kami sebagai orang tua, kenapa hingga ratusan korban meninggal dunia, tapi sampai saat ini tidak tergerak hati dari para pemerintah?
tidak melihat. Mungkin secara materi tidak akan bisa menggantikan posisi anak kami. Tetapi kami butuh sentuhan. Sentuhlah kami yang ada di lapangan, yang merasakan rasa pedihnya, sakitnya. Anak kami ini korban. Sakitnya bukan seperti sakit ginjal pada umumnya, yang dikarenakan obat yang kami tidak beli sembarangan, obat yang kami terima dari fasilitas kesehatan dan juga dari tim medis. Lantas, apakah itu kesalahan kami sebagai orang tua? Di mana hati nurani Bapak Ibu? Barang siapa di antara kalian yang melihat ini, yang mendengarkan ini, lihat kami. Masih banyak keluarga kami di luar sana yang berjuang atas penyakit ini, yang kami tidak tahu ini sebabnya dari mana. Tim medis ditanya, apa sebabnya? Sampai saat ini pun masih dikaji, dicari tahu. Dari awal tahun 2022 sampai Desember 2022 jawabannya masih sama, dicari tahu. Tim dokter, apa pekerjaannya selama ini? Apakah itu tidak boleh kami perjuangkan? Kami korban, kami butuh keadilan. Look at us, lihat kami, sentuh kami. Perhatian kalian itu penyemangat kami. Jangan menutup diri mengatakan tidak ada sumber dana. Kami tidak peduli dana dari mana. Mungkin hanya itu, Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini perjuangan untuk teman-teman kami yang masih berjuang di luar sana. Rawat jalan. Ini pengobatan bukan yang murah. Perlu diketahui dan garis bawahi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.